Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irda Saidah Fauzia, serta Latsar CPNS tahun 2021 sebagai bidan terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo. Sehari ini saya akan memberikan resume tentang komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu yaitu pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi kepada kualitas atau hasil yang dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Jadi, komitmen mutu adalah janji yang ditepati untuk memberikan kepuasan di dalam pelayanan. Nilai dasar dari komitmen mutu ada 4. 1. Efektivitas. Sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. 2. Efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Yang ketiga, inovasi. Inovasi itu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. 4. Mutu. Mutu yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, menjaga komitmen mutu ada 5. Yang pertama, goals atau tujuan. Yang kedua, role atau peran. Yang ketiga, prosedur. Yang keempat, hubungan. Dan yang kelima, leadership atau kepemimpinan. Nilai dasar dari orientasi mutu. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan sepenuh hati. Dan yang keempat, melindungi dan mengayomi. Peningkatan produktivitas pada komitmen mutu ada 3. Yang pertama, input, proses, dan output. Input yaitu bahan baku, sarana atau prasarana input lingkungan. Yang kedua, proses, yaitu bekerja optimal, tanggung jawab bersama, penilaian yang objektif, motivasi, kemampuan, pendidikan, dan pelatihan, yang akhirnya akan menghasilkan output, yaitu produktivitas akan meningkat. Selanjutnya, nilai-nilai dasar orientasi mutu, manajemen mutu terpadu atau total quality management. Terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada 5 pilar TKM, yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. TKM dapat dicapai melalui 7. Yang pertama, berfokus pada pelanggan, obsesi pada mutu. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Yang keenam, perbaikan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, diklat. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Mengapa harus inovasi? Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Ada 4 cara untuk berinovasi, yaitu penemuan dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara pengembangan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, dengan duplikasi, yaitu cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Tapi bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dan yang terakhir, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Demikian resume tentang komitmen mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.